Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 6 Januari 2021 ini berjudul Obat Takut. Markus bab 45 sampai 52 menjadi dasar renungan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertanya-tanya dalam hati, mengapa rasa takut diinstal atau dipasangkan Tuhan dalam hati manusia? Saya percaya bahwa semua yang ada dalam diri manusia pasti ada gunanya untuk membantu manusia menjalani hidup ini. Seperti halnya panel-panel yang ada di dalam mobil atau sepeda motor itu dipasang agar manusia nyaman dan selamat dalam perjalanannya. Ada 3 macam rasa takut, yaitu takut yang wajar, takut yang mengganggu, dan takut yang melumpuhkan. Rasa takut wajar dibutuhkan agar kita manusia ini waspada, tidak ceroboh mengendarai kehidupan kita sampai kita mencapai tujuan dengan selamat. Misalnya, kita takut tertular COVID-19. Rasa takut itu membuat kita waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan. Rasa takut mengganggu itu seperti alarm mobil yang terlalu peka, sehingga ada goyangan sedikit saja alarm sudah berteriak-teriak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya orang takut terpapar COVID-19 sampai tidak mau melakukan aktivitas di luar rumah. Contoh lain, karena takut efek sampingnya, orang tidak mau minum obat. Lagi, takut dianggap sok suci, malah orang tidak berani berdoa. Lagi, takut dianggap mencari muka, malah tidak berbuat baik. Lagi, takut risiko, malah tidak berani mengambil keputusan. Kemudian rasa takut yang melumpuhkan yang disebut trauma. Misalnya, orang takut naik pesawat terbang sampai tidak ke luar negeri atau membatalkan pergi ke luar negeri karena harus naik pesawat terbang.
takat kecoa sampai kecoa saja, sampai melihat kecoa saja, orang langsung merasa gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Takut tikus, orang menggigil hanya karena melihat tikus lewat. Orang macam ini seperti melihat objek yang menakutkan dengan kaca pembesar. Wajah kucing itu menjadi wajah macan yang menakutkan ketika dilihat dengan kaca pembesar. Apakah ada obat rasa takut itu agar rasa takut berada pada posisi yang wajar? Sekedar waspada? Ada obatnya. Apa? Iman. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Lawan kata dari rasa takut itu bukan berani. Dalam surat Yohanes tadi, barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Yang dimaksudkan di sini tentu saja ketakutan yang mengganggu dan melumpuhkan. Orang yang tidak sekedar percaya, orang yang yakin, maksud saya tidak sekedar percaya, yakin sepenuhnya, dan tingkat keyakinan itu seperti hari ini Rabu, besok pasti Kamis. Isi keyakinannya bahwa Tuhan itu mengasihi, yang berarti kasihnya sempurna. Rasa takut yang mengganggu dan melumpuhkan itu tidak perlu muncul. Sebab yakin bahwa dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, Tuhan itu akan tetap memelihara kita. Saudara-saudara, 2 mukjizat Yesus yang spektakuler kita baca dalam Injil kemarin dan hari ini. Kemarin Markus menampilkan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada hari ini Markus menampilkan kisah Yesus berjalan di atas air, sementara perahu para murid sedang diterjang angin sakal. Dan kemudian Yesus menyelamatkan mereka. Pola semacam ini akan terus-menerus terulang dalam seluruh pelayanan hidup Yesus. Pola macam apa? Ialah Yesus mewartakan bahwa Allah itu mengasihi manusia. Ketika orang lapar, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberi makan. Ketika orang berada dalam kegelapan dan penuh bahaya, seperti dialami oleh para murid pada bacaan Injil hari ini, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menolong mereka. Ketika ada orang kesurupan setan, kasih Yesus nampak dalam pengusiran. Bahkan kepada orang mati pun Allah masih menunjukkan kasih-Nya dengan menghidupkan. Sekali lagi, jika orang beriman itu yakin dan tingkat keyakinannya seperti setelah Rabu pasti Kamis, bahwa kasih Allah itu ditunjukkan dalam pemeliharaan dan perawatannya kepada kita, maka rasa takut tidak perlu mengganggu dan melumpuhkan kita. Saudara-saudara, marilah kita mohon bantuan Roh Kudus agar kata-kata Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," selalu kita dengar dalam hati ketika kita berhadapan dengan rasa takut. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.